Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Disyukuri kita panjang dari Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita dapat sama-sama bertalabul ilmi walaupun hanya melalui daring, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi akan keberkahan daripada kita menuntut ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan juga ke Rasul kita tercinta, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, juga kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, ananda sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengawali pelajaran kita di semester ganjil tahun 2020-2021. Pada kesempatan ini kita akan membahas kitab Wasaya. Wasaya itu adalah kitab yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat. Banyak sekali nasihat-nasihat. Tentu nasihat itu dari guru kita. Nasihat-nasihat penting yang menjadikan pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Para ananda sekalian, para santri, sebelum kita masuk pelajaran kitab Wasaya, perlu Ustadz ingatkan kembali, tanamkan niat, karena di hari pertama ini, di awal kita belajar, itu akan memudahkan kita di tantangan, di pembelajaran selanjutnya. Kalau niat kita baik, maka urusan kita dari awal sampai akhir akan juga baik berjalan. Tetapi sebaliknya, kalau niat kita hanya cuma bermain-main, hanya bergurau saja, tidak serius, maka di pertengah perjalanan pembelajaran kita juga akan terganggu nantinya. Maka daripada itu, perbaharui niat. Karena innama a'malu bin niat. Setiap hal yang baik itu didasari dengan niat. Maka niatkan, niat baik-baik, ya Allah, saya niat pada tahun ini, pada semester ganjil ini, di kelas yang baru ini, saya akan benar-benar sungguh-sungguh belajar, menuntut ilmu, walaupun awalnya kita melalui daring. Tetapi tidak mengurangi akan keberkahan dalam pengajian kita ini. Jadi pasang niat baik-baik, jangan niat yang buruk-buruk. Supaya apa? Supaya kita lancar di dalam menuntut ilmu. Juga setelah niat, tentu kesungguh-sungguhan kita, keseriusan kita. Kita mungkin orang tua kita ada yang tidak mampu. Nah, maka jangan sia-siakan orang tua kita. Mereka bersusah payah mencarikan nafkah untuk apa? Untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi kita sendiri tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Hanya apa? Dipakai bergurau, dipakai bermain, bahkan bolos dari pengajian di pondok. Maka daripada itu, jangan kita menyia-nyiakan orang tua kita. Maka gunakan kesempatan kita itu sebaik-baiknya. Maka kata Ustadz, perbaharui niat, pasang niat baik-baik. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita selalu lancar. Nah, kebetulan kita semua ada di rumah. Minta doa pada orang tua kita, supaya orang tua kita mendoakan kita, dan kita diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Baik, jadi itu yang pertama yang perlu Ustaz sampaikan. Kita perbaharui niat kita. Niat semata-mata karena Allah. Ya Allah, saya niat belajar, mengaji, menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridho-Mu ya Allah, membahagiakan kedua orang tua saya, Allah, membahagiakan guru saya. Jadi niat yang paling penting. Baik, mari kita, sebelum kita menjelaskan inti daripada kitab Wasaya itu sendiri, tentu kita mendahulunya dengan pembukaan, atau di dalam bahasa Arabnya al-muqaddimah. Coba buka di halaman awal itu pembahasan al-muqaddimah. Nah, kalau sudah ketemu, maka lihat kitabnya ya. Setelah itu, setelah dibuka, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi diartikan Ustadz dulu, Ustadz akan mengartikannya kata demi kata. Setelah itu para santri semua bisa menulis atau ditulis di bawah tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Ustadz lupa, sebelum kita mengkaji kitab ini, alangkah baiknya kita juga mengirimkan hadiah suratul Fatihah kepada Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini. Mudah-mudahan pengajian kita ini diberikan keberkahan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baitihil kiram wa ila arwahi mu'allifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna wa ala fatih nas'alukallahu an tanfa'ana bi ulumin naf'an barakalana walidinika linasi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kebetulan pada pertemuan pertama ini Ustadz belum ada kitabnya. Jadi Ustadz masih mengambil dari aplikasi kitab kuning. Jadi dimulai ada rapat mukadimah di situ, para santri bisa membukanya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Wassalatu dan rahmat. Wassalamu dan keselamatan. Ala sayyidina kepada junjungan kita semua. Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya'i yang menjadi pemimpin para nabi. Wal mursalina dan para rasul. Wa ala alihi dan kepada sahabat Nabi. Wa sahbihi dan sahabat Nabi ajma'ina seluruhnya. Ustaz ulang lagi. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbil alamina Tuhan semesta alam. Wassalatu dan rahmat. Wassalamu dan keselamatan. Ala sayyidina kepada junjungan kita. Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya'i pemimpin para nabi wal mursalina dan para rasul. Sekali lagi, utama 3 kali karena Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Maka Ustadz ulang lagi supaya yang ketinggalan bisa menyusul. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillahi segala puji milik Allah. Rabbal alamina Tuhan semesta alam. Wassalatu dan rahmat. Wassalamu dan keselamatan. Ala sayyidina kepada junjungan kita. Muhammadin Nabi Muhammad Sayyidil Anbiya'i yang menjadi pemimpin para nabi wal mursalina dan para rasul. Di situ dulu pembahasan kita untuk pertemuan pertama ini. Maksudnya bagaimana? Pengarang kitab di sini mengawali kitabnya itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa alasannya pengarang kitab mengawali kitabnya ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Satu, alasannya adalah mengikuti daripada kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim yang awal suratnya adalah surat Al-Fatihah diawali dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa pengarang kitab mengawali kitabnya itu dengan bismillah? Alasan yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa a'ta. Kullu amrin, setiap urusan, zibalin, yang mempunyai kebaikan, la yubda'u, bila tidak diawali, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, fahuwa a'ta, maka urusan itu, perkara itu cacat atau kurang sempurna. Jadi makanya supaya kitab ini menjadi sempurna, maka diawalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya tidak cacat. Kenapa? Karena kitab ini mengandung begitu banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu kebaikan. Jadi diawali dengan bismillah. Apa pembelajaran yang kita dapat dari bismillah itu sendiri? Ini mengajarkan kepada kita, bahkan Rasul mengajak kepada kita untuk apa? Setiap amal kita yang baik, awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu ada sinyalnya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau belajar, kita awali dengan bismillah. Mau membantu orang tua kita, awali dengan bismillah. Ketika kita disuruh di rumah, menyapu rumah, awali dengan bismillah. Mau masak, bismillah. Mau mencuci, bismillah. Pokoknya hal-hal yang baik, yang bernilai positif, maka awalilah dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya satu, kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, kemudian kita mendapatkan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita setiap amal yang baik kita ini kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita Ustadz cerita nih, ya kan? Kalau Ustadz cerita, penting yang kita membacakan bismillah itu apa? Jadi ada satu kisah yang mana terjadi perdebatan antara setan yang menggoda orang kafir dengan setan yang menggoda orang beriman atau orang muslim. Bertemu mereka, bercerita. Kata setan yang menggoda orang kafir, "Wahai setan yang menggoda orang Islam, kenapa kepalamu botak? Kenapa badanmu kurus kerempeng? Kenapa engkau bertelanjang setelah engkau menggoda orang-orang muslim?" Apa jawaban setan yang menggoda orang Islam itu? "Bagaimana kepalaku tidak botak? Ketika mereka menyisir rambut mereka, ketika mereka memakai kopiah, memakai jilbab, selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tidak aku kurus kerempeng? Ketika mereka mau makan, mau minum, mereka selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana aku tidak bertelanjang?" kata setan menggoda orang Islam itu. Setiap mereka memakai pakaian selalu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah salah satu apa? Keunggulan, fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Setan pun tidak bisa mengganggu kita. Terhindar semuanya. Berbalik bertanya, setan yang menggoda orang Islam tadi bertanya kepada setan yang menggoda orang kafir. "Wahai setan yang menggoda orang kafir, kenapa kepalamu, rambutmu begitu indah, rapi? Kenapa badanmu gendut? Kenapa engkau memakai pakaian yang bagus?" Apa jawaban setan yang menggoda orang kafir itu? "Bagaimana aku sisir rambutku tidak bagus?" Ketika orang kafir menyisir rambut, mereka tidak pernah membacakan bismillah. Bahkan tidak pernah berdoa. Ketika mereka mau makan, mau minum, mereka tidak ada membacakan bismillah. Sehingga yang kenyang itu siapa? Aku udah semakin gendut. Ketika mereka memakai pakaian dengan harga yang mahal, mereka tidak mengawali ketika mereka memakai pakaian itu dengan bismillah, maka aku berpakaian rapi, bagus. Itu bedanya. Maka penting kita apa? Mengawali setiap amal ibadah yang baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang bismillah. Jangan panjang-panjang. Waktu nih, nah, ya kan? Jangan serius-serius sekali. Nah,
Yang kedua, kemudian pengarang kitab setelah membacakan bismillah, beliau memuji dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Kenapa beliau mengawali kitabnya dengan lafaz alhamdulillah? Satu, sama tadi dalilnya apa? Mengikuti daripada Al-Qur'anul Karim. Coba kita lihat di dalam surah Al-Fatihah. Diawali dengan apa setelah bismillah? Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau mengikuti daripada Al-Quran. Supaya apa? Supaya kitab yang beliau karang ini bermanfaat, ada barokahnya. Terasa sampai sekarang. Beliau berapa tahun lalu mengarang kitab ini sampai sekarang masih dipakai. Untuk apa? Dikaji dan dipelajari oleh kita sama. Maka alhamdulillah, kalau secara ilmu fikih itu, alhamdulillah itu pujian itu sebenarnya hakikatnya adalah semuanya milik Allah. Maka ada dibagi qadimun dihadisin. Apa itu qadimun dihadisin? Allah memuji kepada makhluk. Ada qadimun liqadimin. Allah memuji kepada zatnya sendiri. Kemudian hadisun liqadimin. Makhluk memuji Tuhannya. Kemudian hadisun lihadisin. Makhluk memuji sesama makhluk. Jadi maka sebenarnya pujian itu hakikatnya kembalinya semua pada Allah. Jadi ketika kita mendapat pujian daripada orang lain, ya, mendapatkan pujian daripada orang lain, maka dalam hati kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau masih menutupi aibku ya Allah. Mereka tidak tahu bagaimana dosa-dosaku, aibku, tetapi mereka memuji kita. Oh, anak ini pulang pesantren, oh anak ini pintar, oh anak ini cerdas. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kenapa? Hakikatnya semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka musonif mengawali kitab itu dengan alhamdulillah itu kenapa? Memuji kepada Allah. Karena dari Allah lah semua musonif dapat mengarang kitab yang begitu penting ini. Kemudian setelah itu, setelah membacakan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian musonif berselawat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Rahmat dan keselamatan selalu kepada pimpinan kita, junjungan kita, suri tauladan kita. Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Karena dari beliaulah risalah keislaman itu sampai kepada kita sampai saat ini. Kalau beliau tidak ada, mungkin Islam itu tidak ada. Bagaimana perjuangan beliau untuk apa? Menyampaikan syariat agama Allah. Supaya apa? Supaya sampai ke umatnya. Dan kita apa? Dapat mengikuti daripada sunnah-sunnah beliau. Makanya sekarang kita di pondok pesantren ini apa? Ini adalah salah satu ciri atau calon-calon penerus perjuangan Rasul, dakwah Rasul. Jadi kita jangan sia-siakan. Maka penting kita setiap kegiatan kita selalu apa? Mengingat Rasul. Kenapa? Semua itu terjadi atas berkat dan jasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, yang mana Nabi ini adalah Sayyidil Anbiya, pemimpin para nabi wal mursalina, pemimpin para rasul. Kita tahu jumlah nabi itu 124.000. Jumlah rasul 313. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui 25. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Sedangkan kemudian nabi yang 25 itu diringkas kembali menjadi 5. Namanya ulul azmi. Yang 5 itu ada pemimpinnya. Pemimpin daripada para nabi. Pemimpin daripada rasul. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka kita bangga. Apa yang kita banggakan? Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus bangga? Walaupun kita dilahirkan di akhir-akhir zaman, tetapi umat yang pertama nanti akan masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting kita apa? Bagaimana kita cara membahas jasa Nabi? Gak usah kita ikut perang yang dicontohkan Nabi, tidak. Apa? Cukup kita memperbanyak membacakan sholawat kepada beliau. Itu penting. Kemudian juga salat kepada keluarganya. Keluarganya itu siapa saja keluarga Nabi? Istrinya yang jumlahnya 9. Ada sebagian pendapat mengatakan Nabi itu istrinya 11. Kemudian ahli keluarga Nabi itu siapa lagi? Keturunan daripada Sayyidah Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Dari pasangan kedua itu dari Sayyidina Ali dan Siti Fatimah lahirlah namanya Sayyidina Hasan. Yang kedua Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Muhsin, Siti Zainab dan Ummu Kulsum. Jadi
putra putri daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah itu mempunyai 5. Dari 5 inilah keturunannya terus berada, terus ada, melanjutkan perjuangan Rasul. Maka sampailah ke Indonesia itu dinamakannya apa? Ada yang sebut Syahid, ada yang sebut dengan Habib. Ada kalau kita terkenal sekarang tuh yang lagi center-centernya itu lagi populer sekarang Imam Besar Habib Rizik Syihab, ya kan? Banyak lagi Habib-Habib yang lain seperti Habib Novel Al-Idrus yang ada di Solo, Habib Syekh Assegaf, kemudian Habib Lutfi bin Yahya, banyak. Jadi yang namanya Habib atau Syekh itu adalah keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nasab Sayyidatul Fatimah dan Sayyidil Ali karamallahu wajah. Jadi kita wajib juga setelah kita bersolawat kepada Nabi, juga kita bersolawat kepada keluarga Nabi. Kemudian solawat yang terakhir itu adalah kepada sahabat Nabi. Kalau sahabat itu kalau bahasakan sekarang tuh sahabat itu adalah muridnya Nabi. Nah, kalau kita kan para santri nih. Para santri itu siapa gurunya? Abuya kita, ustaz-ustaz kita yang ada di pon itu guru kita. Nah, kalau pada zaman Nabi, Nabi gurunya, murid-murid Nabi itu atau santri-santri Nabi itu namanya sahabat. Jadi sahabat kita, kenapa? Dari sahabat itulah ilmu yang didapat dari Nabi kemudian oleh para sahabat diajarkan kepada muridnya namanya tabi'in. Tabi'in itu punya murid namanya tabi'in. Tabi'in dari tabi'in itu punya murid ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian ulama kita itu menyebar ke seluruh dunia, maka sampailah ke Indonesia mengajarkan guru-guru kita, buya-buya kita yang ada di pondok pesantren. Sampailah kita. Jadi hubungan ilmu kita itu bersanad dari guru kita, kemudian ke guru kita, ke gurunya lagi, sampai bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya apa? Pada pertemuan yang pertama ini penting, satu, kita perbaharui niat kita di awal. Yang kedua, awali setiap amal ibadah yang baik-baik, yang bernilai positif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selalu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Jadi memuji Allah itu tidak cukup ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah kemudian Alhamdulillah terima kasih. Tidak. Tetapi setiap aktivitas kita selalu memuji Allah Subhanahu. Kemudian kita juga bersolawat kepada Nabi yang menjadi pemimpin para Nabi, para Rasul. Setelah itu kita bersolat juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau seluruhnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang mengkaji kitab ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dikumpulkan kita di surganya Allah bersama guru-guru kita, dengan orang tua kita, keluarga besar kita, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini mungkin yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan pertama ini memicu semangat kita untuk selalu belajar dan mengambil ilmu dari siapapun. Apabila ada salah dan kurang, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.